Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur Al-Quran. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis struktur Al-Quran, melatih pribadi yang teliti dan disiplin cerminan dari pemahaman terhadap struktur Al-Quran. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Baiklah pemirsa, kita akan bahas komposisi Al-Quran yang pertama yaitu ayat. Ayat adalah satu kelompok kata yang mempunyai permulaan dan akhir, berada pada satu surat di dalam Al-Quran. Jumlah ayat dalam Al-Quran ini terjadi perbedaan pendapat. Pendapat yang paling masyhur menurut Imam Hafiz ada 6.236 ayat. Menurut pendapat masyhur, ayat yang pertama diterima Nabi Muhammad adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, sebagaimana riwayat Al-Bukhari dari Aisyah. Dan ayat yang terakhir yang diterima Nabi Muhammad adalah Surat Al-Ma'idah ayat 3 pada peristiwa Haji Wada. Penetapan tertib ayat dengan cara metode tauqifi, di mana penetapan tertib ayatnya berdasarkan petunjuk langsung dari Rasulullah SAW. Komposisi Al-Quran yang kedua adalah surat. Dalam Al-Quran terdapat 114 surat. Sedangkan surat adalah sekelompok atau sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang berdiri sendiri yang mempunyai permulaan dan penghabisan. Penyusunan urutan surat menurut ulama ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dengan cara tauqifi dari Rasulullah SAW atas petunjuk dari Allah melalui malaikat Jibril. Ada yang dengan cara ijtihadi dari para sahabat. Karena mushaf Utsmani disusun, para sahabat ini sudah memiliki mushaf yang berbeda sistematika penyusunan surahnya. Ada pendapat yang ketiga dengan cara tauqifi dan sebagian ijtihadi dari para sahabatnya. Dasar penamaan surat Al-Quran yaitu dengan tema yang dibicarakan dalam surat tersebut atau salah satu kata dalam surat tersebut atau dari luar surat. Adapun hikmah penamaan surat Al-Quran agar memudahkan mempelajari dan menghafal Al-Quran. Berdasarkan panjang pendeknya surat dibagi menjadi 4. Yang pertama at-tiwal, artinya surat yang ayatnya paling panjang yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, dan Yunus. Yang kedua al-mi'un, yaitu surat yang jumlah ayatnya 100-an atau lebih sedikit, terdapat dalam surat Hud dan Yusuf. Yang ketiga surat Al-Masani, surat yang jumlah ayatnya kurang dari 100, terdapat dalam surat Al-Anfal, At-Taubah, dan Al-Hajj. Yang keempat Al-Mufassal, yaitu surat-surat yang jumlah ayatnya relatif pendek dan terletak di akhir Al-Quran seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan sebagainya. Pembagian Al-Quran yaitu 1 juz. Al-Quran dibagi menjadi 30 juz. Tujuannya untuk memudahkan membaca, mempelajari, dan meneliti Al-Quran. Yang kedua manzil. Manzil adalah sistem pembacaan Al-Quran untuk memudahkan seseorang dalam menyelesaikan atau menghatamkan Al-Quran selama 7 hari. Manzil ini terdiri dari 7. Pembagian Al-Quran yang ketiga, Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Cirinya ayatnya pendek-pendek. Contohnya surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Alaq. Surat Makkiyah ini ada 82 surat. Madaniyah adalah surat yang diturunkan di kota Madinah setelah hijrah Nabi Muhammad SAW. Cirinya ayatnya panjang-panjang berisi rincian hukum Islam dan sebagainya. Jumlah suratnya ada 20 surat.
Sedangkan ada 12 surat yang masih jadi perdebatan. Pembagian keempat adalah makro atau ruku'. Makro adalah sub pembahasan dalam Al-Quran yang berada di Al-Quran metode lama. Makro ditandai dengan huruf ain di sisi kiri atau kanan halaman Al-Quran. Sub pembahasan biasanya disebut ruku'. Misalnya pembahasan tentang akhirat. Selanjutnya, kitab yang berhubungan dengan cara mencari ayat dan surah dalam Al-Quran. Ini ada 2 kitab. Yang pertama, kitab Mu'jam Al-Mufahrras Al-Fadhil Quran adalah kitab karya Muhammad Fuad Abdul Baqi. Kitab ini disusun sebagai respon atas kitab Nujum Al-Furqan fi Atrafil Quran. Kitab ini berisi penyusunan materi sesuai susunan kamus populer berdasarkan kata dasar abjad yang diurutkan dari fi'il madhi masulasi mujarad, kemudian diurutkan fi'il mudhari dan fi'il amar. Setelah itu fi'il madhi atau mudhari yang majhul dan kata-kata bentukannya. Yang kedua, kitab Fathur Rahman fi Thalibil Ayatul Quran. Kitab ini karya Syekh Ilmi Zadeh Fadilah Al-Hasani. Kitab ini membantu siswa mencari ayat dan surat dalam Al-Quran, dan saat membuka kitab ini hendaknya menguasai ilmu sorof saat mencari ayatnya. Itulah tadi pembahasan tentang struktur Al-Quran. Anak-anakku sekalian, setelah kita belajar memahami struktur Al-Quran, selanjutnya kita akan praktek mencari ayat dan surat berdasarkan kata tertentu dengan menggunakan kitab Mu'jam Al-Mufahrras li Al-Fadhil Quran. Silakan diperhatikan LKPD yang sudah dibagikan untuk mengerjakan materi struktur Al-Quran. Baca petunjuk pengisian LKPD dengan benar dan baik. Selanjutnya, silahkan bekerja sama dengan teman sekelompok untuk menyelesaikan tugas dalam LKPD. Selamat mengerjakan. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita sudah belajar tentang struktur Al-Quran dan bagaimana cara mencari ayat dan surat dengan menggunakan kitab Mu'jam Al-Mufahrras li Al-Fadhil Quran sesuai dalam petunjuk dalam LKPD. Anak-anakku sekalian, melalui materi ini kita belajar bagaimana Al-Quran ini luar biasa diciptakan oleh Allah untuk kita jadikan pedoman, untuk dijadikan bahan bacaan dalam keseharian kita. Mudah-mudahan melalui pembelajaran hari ini akan menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita dari rumah hingga nanti kembali ke rumah oleh Allah dicatat sebagai amal ibadah. Amin. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada minggu yang lalu kita telah melaksanakan kegiatan P5 dengan tema kewirausahaan. Kalian sudah melaksanakan kegiatan aksi berupa bazar. Bagaimana bazarnya kemarin? Seru. Senang. Oke, pada hari ini saya ingin kalian melaporkan kegiatan bazar yang sudah dilaksanakan kemarin. Sudah siap ya? Siap. Oke, nanti perwakilan kelompok silakan melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melaporkan hasil bazar kemarin. Hasil penjualan kami soal bazar, kami menjual snack seperti basreng, mie lidi, kentang goreng. Modal kami cuma CP 200.000. Maaf. Dan perolehan keuntungannya berupa SP 65.000. Jenis dagangan yang paling laku adalah basreng, sebanyak 15 pengunjung. Memberi rating positif dan sebanyak 12 pengunjung memberi rating negatif. Pada stand bazar kami, kesan kami mengikuti bazar adalah kami sangat senang dan bahagia dan sangat membantu untuk belajar kewirausahaan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin untuk melaporkan penjualan bazar kami pada saat kemarin. Saat bazar, kami menjual buah-buahan dan salad buah. Modal kami sejumlah 250.000 dari uang kas kelas, yang keuntungannya adalah 50.000. Dagangan yang paling disukai adalah salad buah. Rating stand bazar kami sebanyak 25 pengunjung memberikan rating positif dan sebanyak 7 pengunjung memberikan rating negatif. Senang bisa belajar kewirausahaan, tantangan baru bagi kami dan juga menjadi bekal wawasan serta pengalaman untuk masa depan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin melaporkan hasil bazar kemarin. Kami dari kelompok 3 akan melaporkan hasil bazar kemarin tentang menjual produk minuman-minuman. Di stand kami menjual berbagai minuman dari es campur, es teh, es jeruk, dan juga es coklat. Kami meracik minuman tersebut dengan resep rahasia kami. Bermodalkan uang kas 200.000, kami dapat membelikan bahan-bahan dan dengan produk asli buatan kita. Sebesar 60.000, keuntungan diperoleh. Es coklat adalah produk yang paling laris di stand bazar kami. 23 orang pengunjung memberikan rating positif dan 6 orang memberikan rating negatif. Ternyata kalau mau berusaha pasti akan berbuah manis.
Dengan adanya kewirausahaan, saya belajar mencari cuan dengan usaha sendiri, sehingga lebih menghargai uang yang kami miliki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Halo. Kita dari kelompok 4 akan melaporkan hasil penjualan bazar dan pengalaman jadi wirausaha. Stand bazar kami menjual kue seperti brownies, kue kukus, donat, dan lain sebagainya. Produk yang kami jual dibuat oleh orang tua kami. Modal awalnya berupa uang sebesar 150.000 untuk membeli bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Laba yang diperoleh sebesar 45.000. Donat adalah makanan yang paling disukai oleh pengunjung. Sebanyak 30 pengunjung memberikan rating positif untuk kami dan sebanyak 9 pengunjung memberikan rating negatif untuk kami. Kewirausahaan adalah pengalaman yang sangat menyenangkan di mana kita belajar merancang perencanaan dan pelaksanaannya dilakukan secara mandiri. Jadi kita tahu rasanya jadi wirausaha. Semoga kelak menjadi wirausaha yang sukses. Thank you so much and goodbye everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari akan membuat laporan tentang bazar kemarin. Pada bazar kemarin kita memiliki produk berupa olahan nasi seperti nasi lemak, nasi kuning, nasi coklat, dan nasi bakar dengan berbagai topping seperti ayam suwir, ayam balado, dan jamur pedas. Nasi coklat dengan topping ayam balado menjadi primadona semua pengunjung. Dan 23 pengunjung memberikan rating positif. 8 pengunjung memberikan rating negatif. Dalam kegiatan P5 kewirausahaan kemarin sangat menyenangkan dan memberi pengalaman untuk kita menjadi bos muda. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah tadi pemaparan hasil bazar oleh kalian perwakilan dari masing-masing kelompok, mudah-mudahan ini menjadi pengalaman yang luar biasa untuk kalian. Siapa yang ingin menjadi wirausaha? Saya ingin punya mall. Ya, bagus, semangat. Saya mau punya bandara. Yang penting semangat terus, tetap berusaha, tetap menjaga pribadi yang baik, tetap jujur, semangat, dan pantang menyerah. Ya, oke? Oke. Siap. Anak-anakku sekalian, berakhir sudah kegiatan P5 untuk tema kewirausahaan. Kita jumpa lagi untuk kegiatan P5 dengan tema-tema yang lain. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.